Ketemu lagi di acara yang paling seru yang hanya ada di Garuda TV. Kita dan Cinta. Wah, ini pembahasan tentang bintang tamu hari ini tuh luar biasa. Ini nih bintang tamu papan atas banget nih, senior komedian. Katanya tuh kayak raya. Tapi kok mau jual rumah ya? Kira-kira kenapa tuh ya? Kita bakal tanya sama Mas Ferry dulu kali ya. Teman aku yang bakal aku panggil nih sekarang, Mas Ferry Purwo. Mas, ya. Apa kabar? Baik dong. Ini gini bintang tamu kita nih yang sekarang nih katanya tuh komedian papan atas. Kaya raya, tapi kok mau jual rumah ya Mas? Itu dia. Kok kalimatnya agak satir gitu? Nah, kenapa tuh Mas? BU dia? Kayaknya ya. Iya ya. Kita harus panggil tuh. Mungkin ada sesuai tuh dengan namanya. Apa tuh? Ada BU-nya soalnya di namanya dia. Emang apa namanya? Namanya BEDU. Kan jadi ada BU. Kita panggil lagi langsung ya, Badu. Wih, Mas Do. Asik. Udah ada dong. Lo lihat kan? Apa? Kalau situ ada yang duduk tadi, kamu nggak tahu kan? Nggak tahu. Jadi mendingan aku duduk di sini apa duduk sebelah kamu? Di sini aja. Biar apa? Biar itu jadi bangku kosong. Ya nanti yang jadi host siapa? Itu hantu bangku kosong. Diam dong. Duduk. Iya. Du, apa kabar? Ya, sama kabar. Tuh Kamu kan tadi, ya, apa kabar? maunya nempel-nempel sama aku lihat. Gak apa-apa, bagus. Nah, itu harusnya kan komposisinya begini. Kalau di tengah jadi kayak kameranya satu-satu gitu. Enggak dong, kamera kita kan banyak, luar Iya, biasa. Kita ada punya baik. kamera candid juga loh, jangan sedih. Iya. Du, Ya, apa Tias. kabar? Baik, Tias. Kenapa sih? Katanya mau jual rumah. Iya, Kamu langsung to the point aja nih, karena beritanya lumayan santer nih. Iya, jual rumah itu kan bagian dari perjalanan kehidupan. Kira bagian daripada iman. Iya. Apapun yang kita punya kan dulu punya sepatu merek A, pengen ganti merek B, pengen ganti merek C. Nah, jual rumah juga sama. Cuman pengen ganti ini aja, ganti suasana aja. Sana. Sampai ganti suasana sama jaga-jaga. Jaga apa nih kalau boleh tahu? Ya jaga-jaga aja supaya kita punya apa namanya? Tabungan. Tabungan. Oke. Gitu kan selama ini kan kehidupan saya kan sama seperti kuli. Ya kan? Artis itu sama kayak kuli, ada proyek, alhamdulillah ada pemasukan, gak ada proyek, Ya kita diem aja diem ya. aja. Harus pintar-pintar putar otak gitu kan. Nanti Tunggu dulu, emang punya? kan kita makanya nih lagi coba diputar-putar nih, muter nggak di otaknya? Pertanyaannya mau diputar, emang punya? Iya. Kita tes dulu nih, kalau ternyata bisa putar berarti ada otaknya. Alhamdulillah, masih bisa lah Du, berarti ada. Karena lo mikirin buat long term, Iya. bikin untuk masa depan. Pokoknya yang penting anak-anak istri nyaman aja, biar itu jadi urusan saya. Tapi nih Mas, kalau menurut pandangan Mas Ferry dalam waktu dekat, kira-kira ada ini nggak potential buyer? Belum. Ya belum Du. Perlu waktu. Karena butuh waktunya agak panjang untuk akhirnya laku. Iya. Berarti harus punya backup plan lagi dong Mas. Harus. Opsi. Harus. Harus ada opsi lainnya. Iya, makanya aku udah siap untuk apapun lah gitu kan. Jadi Selama apa Mas? Tahun ini nggak? Belum tahun ini. Tahun ini belum. Makanya kan panjang. Berarti ini kan sisanya aja Berapa bulan lagi? 3 bulan ya. Iya. Nah ini masih lewat nih tahun ini. sisa apanya nih 3 bulan? Sisa umur. Tahun ini. Astagfirullah. Sisa bulan Bedu. Iya. Bedu udah mulai nggak fokus nih. Udah mulai nyari-nyari. Bulan udah. apa? Oh, di tahun ini sisa Iya. bulan. Iya. Oh iya. Bedu ngantuk. Enggak, gue pikir sisa cicilan rumah gue. Itu boleh kita tahu nggak masih banyak nggak kira-kira? Itu sih tinggal 2 tahun lagi. Tinggal 2 tahun lagi. Jadi lo mau over credit dong berarti? Enggak, gue jual aja, ntar tinggal dilunasin. Nanti dilunasin. Tinggal segini doang kok. Oh, oke. Kita selesaikan masalah rumah. Mudah-mudahan ya Du ya, Amin, mudah-mudahan amin. cepet ada yang Pokoknya gue beli. skenario apa yang Tuhan berikan, itu yang gue jalankan. Tapi ingat mau ya, rumah laku dulu, kalau rumah tuh nggak laku juga ya kita jalanin aja. jalanin aja. Yang pasti ada backup plan. Tapi ingat ya Du, kalau ternyata nih emang pembelinya nanti penonton kita dan cinta, ada agency fee ya. 2,5% Agent, ya. ada agent fee Iya, ya. iya, Ya ingat ya teman-teman ya, kalau kita gara-gara ini Bedu rumahnya laku, harus kasih kita agent. Dan ini mau ngomongin nih tentang orang tua Du. Jadi waktu orang tua meninggal tuh, lo sempet ngerasa nyesel karena kurang banyak waktu sama mereka, benar nggak sih? Betul, bahkan di akhir-akhir, yang ibu ya terutama ya. Kalau bapak sih alhamdulillah sampai di akhirnya tuh juga kita nemenin sampai, ya dua-duanya sih sebenarnya sampai ke pemakaman, sampai nguburin. Cuma kalau bapak kan sempat melihat saya menikah dan punya anak, sempat lihat cucu, ya kan.
Nah ibu ini nih, almarhumah ibu saya ini belum sempat melihat saya menikah, belum sempat melihat saya punya cucu, belum sempat melihat saya punya rumah yang benar-benar rumah saya. Selama ini kan saya baru kasih ngeliat, mah ini Har udah beli tanah nih, mah Har udah punya mobil, Har kan panggilan namanya kan Harabdu kan, ya kan nama panggilannya kan, namanya. Panggilannya Har. Iya nama aslinya kan Harabdu, ya kan nomor urut 3 tuh Harabdu ya kan ntar. Oke Duk, Iya. atur. Gue mau nangis jadi nggak jadi nih, kesel nih sama yang gini-gini ya kan. Ya enggak maksudnya emang panggilnya Har, Iya. karena nama aslinya Harabdu. Nah mah Har udah punya tanah nih di Sentul, baru sempat agak lihat tuh. Tanahnya lumayan luas, tapi kok kayaknya ibu almarhumah nggak terlalu suka ya. Ah udah jual aja lah, jual. Maksudnya mau beli rumah nih, tapi nggak kebeli, ya kan? Keburu dipakai buat, nggak kejual, sorry. Akhirnya belum sempat kejual, ibu meninggal, udah akhirnya ibu meninggal, saya pergi haji, habis pergi haji terus saya nikah. Nah, saya berangkat haji itu adalah sebenarnya untuk menghibur kesedihan saya karena ditinggal oleh ibu, gitu kan. Ya sudah, akhirnya ketika saya ijab kabul tuh saya nikah, ketika saya salaman tuh saya nangis, benar-benar nangis karena saya tidak bisa memberikan kebahagiaan yang diminta sama ibu saya, itu adalah pengen ngomong cucu dari saya, karena semuanya tuh anak-anak perempuan. Ibu saya udah pernah ketemu sama cucunya. Nah, saya anak laki satu-satunya yang belum pernah. Itu di situ yang akhirnya membuat saya jadi sedih karena tidak bisa memberikan yang terbaik buat ibu saya. Ditambah lagi di saat-saat terakhir saya nggak ada di sebelah ibu saya. Kalau bisa ngomong sama ibu, apa yang pengen diungkapin? Ya pasti mohon maaf ya, permintaan maaf, belum bisa membawa kebahagiaan yang sepenuhnya untuk almarhumah ibu, ya kan, bahwa untuk menjadi anak yang baik saya belum masuk kategori sebagai anak yang baik. Anak yang berbakti saya belum bisa menjadi anak yang berbakti untuk kriteria yang saya buat ya, karena saya masih banyak perasaan menyesal karena masih banyak hal-hal yang bisa saya lakukan seharusnya untuk ibu saya, tapi saya banyak melalaikan itu gitu, banyak meninggalkan kesempatan itu, banyak tidak mengambil peluang itu untuk bisa berbakti, untuk dekat sama orang tua gitu. Itu yang saya sedih. Makanya kalau saya ingatkan kepada anak-anak saya, Mas Abrar, Mas Devan, ya kamu mumpung masih bisa ketemu sama ayah, nanti ketika ayah nggak ada, kamu sudah bisa mandiri ya. Paling tidak ayah bisa meninggalkan ilmu dan kemampuan kamu untuk bisa hidup mandiri. Sisanya yang paling penting kamu terus tolong banget bisa berdoa untuk ayah nanti gitu. Itu yang saya sampaikan ke anak saya. Nah, kalau untuk ke ibu ya itu saya masih banyak kurang sebagai anak yang berbakti. Berarti itu salah satunya ya, Duk. Jadi makin pengen banyak bisa luangin waktu sama anak juga. Nah, itu dia. Karena ini sekuat-kuatnya gue menahan air mata ini, gue slip-slipin untuk ngelucu nih, tetap aja gue nggak bisa ngebendung air mata ini karena gue kangen banget sama ibu gue. Baru aja gue kemarin ke makamnya. Gue hanya bisa berdoa untuk kedua orang tua gue atas kesalahan yang selama ini gue perbuat. Ketidakmampuan gue membahagiakan kedua orang tua gue. Walaupun kata orang kalau sudah paling tidak kita bisa memberangkatkan mereka, membuatkan mereka rumah, memberangkatkan mereka pergi haji, paling tidak itu sudah cukup. Tapi buat saya belum. Buat gue tuh belum banget. Karena gue masih pengen menunjukkan sesuatu yang lebih baik lagi untuk ibu yang udah setiap hari banting tulang membesarkan gue.
maaf kalau bicara masalah ibu ya, kita semua pasti sensitif ya. Sensitif banget. Semua siapapun pasti sensitif. Terutama kita yang Iya, mungkin yang sudah ditinggalkan gitu iya. kan. Dan banyak hal yang memang Karena belum seusia- bisa kita lakukan. seusia gue aja tuh gue tuh masih suka tidur di sebelahnya, masih suka nyiumin lengannya, gue masih bayang bau. Walaupun sudah berapa belas tahun gue kehilangan ibu dari tahun 2009. Gue masih kebayang kok ini baru kejadian baru kemarin gitu. Karena dia semancing untuk bicara masalah ibu sih jadinya kayak gini nih. Emang bener sih, sampai kapanpun ya pasti kita nggak akan, itu sakit hati terdahsyat ya Du ya. Ya mungkin nggak bisa ada obatnya, kita cuma bisa hidup dengan itu. Akhirnya tanya ke Ustadz, pokoknya ke guru agama ya, yang mengerti agama. Ya sudah, salah satu kalau kita merasa punya salah sama orang tua kita yang nggak ada, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mendoakan, karena insya Allah kalau kita jadi anak yang soleh, doa kita menjadi hadiah yang terindah buat kedua orang tua kita. Sebagai orang tua, Du, harapan buat anak-anak ke depannya, apakah mau mengikuti jejak lo atau enggak? Kalau gue Atau bebasin aja? sebagai orang tua, yang paling penting adalah memberikan pengawasan, memberikan arahan, apa yang menjadi keinginan, kesukaan anak, itu gue hanya bisa mempersilahkan aja. Selama itu baik buat mereka, gue gak pernah maksa anak jadi apa. Yang penting adalah anak gue jadi anak yang soleh, apapun yang dia mau. Yang penting kamu jadi anak yang soleh. Tahu soleh kan artinya, ya kamu tetap sholat, kamu anak yang mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Kamu anak yang beragama, tahu bahwa ini salah, itu benar. Itu aja. Untuk modal hidupnya dia itu aja. Yang akan menjadi fondasi buat anak-anak gue. Itu yang selalu gue ajarkan. Dan itu dia, gue juga gak mau kehilangan waktu sama mereka. Makanya ada waktu sholat bersama, kita ajak sholat bersama. Bisa ngajarin anak mata pelajarannya, kita ajarin. Ngajarin anak ngaji, kita ajarin. Semampu kita bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, itu harus kita lakukan. Biar anak nyimpan memorinya bahwa gue gak dicuekin sama orang tua gue. Gitu. Ketika pun di akhirat, ditanya, emang orang tua kamu gak ngajarin agama? Enggak, orang tua saya ngajarin kok. Nah, jadi paling tidak itulah buat jaga-jaga kita. Menurut pandangan Mas Ferry sendiri, ini sama sih kayak aku sebenarnya. Ini never ending sadness gitu loh, masalah tentang orang tua. Tapi bisa menjadi ini sih Du ya, omongan-omongan orang tua, support, jadi bikin semangat juga sih Mas, bikin kita makin semangat lagi menjalani hidup, karena ada kata-kata yang mungkin pernah diucapkan ke kita yang bisa menguatkan kita untuk, ya mereka tahu kan pasti kita struggling, kita cari nafkah untuk keluarga juga. Jadi ada penguatan walaupun sekarang udah secara nggak langsung nih Mas. Ya pastinya kalau bicara tentang ibu kan nggak pernah akan habis tuh. Kita tidak akan pernah bisa ibaratnya melupakan, bahkan situasinya kan Bedu seperti ada sesuatu yang belum bisa dibayar lah. Walaupun sebetulnya kita juga tidak akan pernah bisa membayar sampai kapanpun, tapi kepuasannya menjadi lebih terbatas ketika dibatasi oleh takdir, ya kan? Ada takdir yang memisahkan yang pada akhirnya harusnya itu bisa dimaksimalkan, akhirnya memang sampai di titik kita belum bisa memaksimalisasi dalam konteks di dunia. Tapi kan segala sesuatu itu pasti ada cara. Caranya yang tadi sudah dikatakan Bedu juga, bahwa selalu mendoakan setiap saat dan selalu meneruskan apa yang baik dari yang pernah hidup, dan itu mungkin menjadi sambungan amal nantinya gitu. Jadi memang saya yakin kalau bicara ibu lagi-lagi sesuatu yang deep ya, yang dalam. Makanya nanti ini pasti tidak akan pernah berakhir di sini. Bedu pasti akan selalu untuk coba mengingat itu lalu melakukan suatu hal yang baik. Jadi ada bagusnya juga, mungkin ada pengarahannya ke sana lah gitu. Oke, kalau begitu nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Bedu. Jangan kemana-mana, tetap di Kita dan Cinta. Karena kau terlihat terkadang malaikat. Kita dan Cinta.
pertama dan paling hangat. Informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. Dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer, di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia, setiap hari hanya di Garuda TV. Nah sebelum kita lanjut lagi ngobrol sama berdua, aku mau undang dulu nih satu bintang tamu. Satunya teman aku juga udah lama. Ini seangkat-angkatan juga sama aku. Ini ganteng, Du. Dia udah manggil deh, Badi. Kiki mana? Ini gimana sih? Udah di-spill duluan. Mama, super mama. Super mama. Super mama. Super mama seleb konser. Ya itu ya. Yang menang tuh siapa sih ada tuh? Super mama seleb. Adli. Ali Virus, finalis. Juara 2-nya Indra Bruckman. Juara Bruckman. 3-nya Ya. di Sembako. Aku juara 4. Oh, kamu juara apa? 5. Serius? Iya kan aku Oh, 5 keluar ya? yang Oh, iya, tadi kan bener-bener. Taman Mini kan. Oh iya. Berapa? Emang finalnya ada berapa? 6 finalis ya kalau nggak salah. 6, tapi dari semuanya kayak 40-an, 30-an deh. Oh, sebelum kita ngobrolin masalah itu, aku mau ngobrol ini masih Kiki nih baru pergi haji. Alhamdulillah kemarin tahun ini alhamdulillah bisa berangkat haji. Alhamdulillah. Jadi udah haji sekarang. Udah haji. Alhamdulillah. Tapi jangan bilang Pak Haji ya. Gua haji Pak dong. Haji. Pak Haji gimana Pak Haji? Iya, elah, bye-bye aja. Bye-bye aja. Ini apa yang dirasain pas di Tanah Suci? Ini emang impian lo apa gimana nih pengen naik haji? Naik Iya. haji dari yang jual bubur itu. Pastilah. Bukan dong, itu mah judul sinetron. Enggak, jadi kan 2020 itu kan umroh yang kedua gitu kan. Terus dari situ kayaknya pengen banget kesini lagi tuh untuk ibadah haji gitu. Terus akhirnya pas 2023 Februari kemarin umroh lagi sama kakak sama sepupu gitu kan. Karena mereka kayaknya udah bantu nih selama ini deh kasih mereka jalan-jalan ibadah umroh gitu. Terus pas itu berdoa deh tuh di depan Ka'bah antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah gitu. Ya Allah, tolong undang saya ke sini lagi tapi dalam rangka atau untuk ibadah haji gitu. Dipikir sih ya mungkin nanti tahun 2024. Nanti ternyata ada aja gitu jalannya. Dari mulai rezeki yang alhamdulillah dilancarkan sampai akhirnya tuh ada kuota yang alhamdulillah bisa berangkat gitu di tahun ini. Bulan apa kemarin? Bulan Juni berangkat itu dikasih taunya itu 3 minggu sebelumnya. Ternyata masih ada seat gitu, masih ada kuota slotnya. gitu. Ada pengalaman menarik nggak selama di sana? Pengalaman menarik ya beda aja sih suasananya umroh sama haji gitu. Apalagi pada saat puncak ibadahnya di Arafah itu yang kita cuman pakai kain ihram aja di padang pasir, debu, panasnya 43 derajat, terus itu kita cuman bisanya tuh berdoa gitu, baca Quran, berzikir segala macam tuh ngerasa kayak kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Apa yang kita punya itu akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia. Nggak di dalam tenda nggak? Di tenda, tenda cuma kan suasananya kan debu gitu kan, terus crowded banget dan ternyata memang overload. Jadi tuh yang harusnya tendanya isinya 150 sampai 300-an. Masa? Yang harusnya ada kayak sofa bed ini udah kita Kumpul semua aja gelar-gelar semua gitu di gelar situ. itu. Dengan kayak karpet yang di bawahnya itu masih banyak pasir-pasir debu yang keluar gitu. Udah itu panas, pengap, AC-nya mati dari pagi sampai selesai sore. Ada AC-nya. Ada. Oh di tendanya itu? Kalau aku dulu tendanya nggak ada AC-nya. Nggak ada AC-nya? Karena aku haji backpacker. Serius? Iya. Beneran? Ini bohong, bercanda dia kalau Ini makanya kita jadi bingung nih, Beneran. serius ngomongin Yang penting bercanda. selama Arafah itu kita ada di garis itu batasnya kan. Iya, betul. Kalau kita di luar batas Arafah itu udah kita nggak haji karena kita nggak ada di dalam Arafah. Nah kemarin di luar apa di dalam garis? Alhamdulillah di dalam kita semua. Tapi backpacker. Jadi di Arafah tuh ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon-pohonan yang itu adalah sumbangan dari pemerintah Indonesia. Nah, di situ tuh di bawah pohon aku beli tenda, nah, sewa pakai buat di situ. Banyak juga sih Sama memang enak haji untuk backpacker. Ya Gitu. mungkin sekarang udah berbeda kali ya. Iya. Tahun berapa nih?
2009. 2009. Nah, sama kayak Ya Kiki udah. yang dapatnya dadakan, ada Ada kuotanya. kuota. Kota. Aku pakai aja. Terus sampai asam lambung naik tuh gimana ceritanya pas lama di tanah suci? Hah? Enggak sih, mungkin gara-gara makanan di sana kan ya kurang ya, maksudnya kita tapi harus nerima gitu. Tapi kan kadang bosen juga itu terus akhirnya makannya mie lagi gitu. Instan. Mie instan lagi yang stok dari hampir setiap hari dan pedas. Hamin 2 mau puncak ukufnya kena asam lambung, hari ke migrain. Itu selama 3 hari pas kelar pas selesai sa'i itu yang udah selesai semuanya. Ya Allah, saya pengen ini sakit kepala saya, migrain hilang karena saya masih banyak rangkaian ibadah haji. Masih belum. Pas udah selesai terakhir lempar jumlah terakhir itu hilang. Gitu, hilang aja gitu aja. Nggak minum obat. Ya maksudnya tetap Minum minum juga, obat tapi nggak tapi nggak hilang-hilang hilang, gitu. Minum oke. obat ini nggak hilang-hilang gitu. Makanya mungkin ini cobaan juga kali ya. Jalan kan berapa hari kan kita jalan kan? Dari Arafah ke Mina, mengambil batu dulu, mabit, Iya. tidur, bukan tidur, mabit bermalam, kemudian jalan lagi ke ke Musdalifah dulu kan. Musdalifah ambil terus batu, lempar batu. habis itu ke Mina, terowongan untuk lempar jumroh, habis itu balik lagi ke Mekah. Balik lagi ke Perjalanan Mekah dari tuh Arafah itu jalan terus kita jalan tuh mungkin kayak 27 jam 30 jam tuh kita jalan itu. jalan. Dan jalannya nggak jalan yang leha-leha ya, jalannya setapak-setapak karena saking padatnya manusia. Rame banget ya. Ih, jalan itu sedikit-sedikit banget jalan. Rame banget. Bayangin aja segitu waktu kita pakai buat jalan, segitu jaraknya. Wah, pegel banget sih, cuman pas udah sampai Jakarta ya ampun kangen ya gitu. Susah-susahnya di sana, berjuangnya di sana gitu. Seru banget. Sebenarnya pengen banget bisa pergi naik haji sama Mama Dahlia. Pengen. Tapi nggak terrealisasi. Ya Allah punya kehendak lain ya gitu kan. Jangankan pengen haji, maksudnya pengen ngajak jalan keluar rumah aja deh gitu kan, biar dia seneng gitu. Itu udah nggak bisa sama sekali. Makanya kemarin pas di sana hampir setiap hari tuh kepikiran, ini andai aja ada mama nih ya, udah gue ajak nih. Karena ternyata di sini nikmat banget. Nikmatnya kayak apa kita nggak bisa gambarkan, nggak bisa dibilang ini enggak. Pokoknya nikmatnya itu kita rasain di hati, tapi untuk ungkapin ke orang kayak apa nikmatnya tuh nggak bisa, susah saking itu nikmatnya mungkin. Nah makanya salah satu caranya saya sebagai anak pengen ngebagiin orang tua dengan cara itu. Tapi ternyata udah pergi duluan gitu. Ya udahlah, doain aja. Pas di sana udah bahagia, udah seneng. Tapi Mama pasti seneng lah. Amin. Pasti seneng juga akhirnya bisa kesampaian, udah jadi haji. Amin, ya Allah, amin. Tapi pasti sedih ya. Ki? Sedih, sampai sekarang masih suka sedih gitu kan, masih kepikiran aja. Banyak momen-momen yang mama saya itu udah nggak bisa nikmatin gitu. Kayak sekarang adikku tuh lagi hamil, which is itu cucu pertama gitu kan. Cucu pertama, keponakan aku yang pertama itu meninggalnya, mama kan tahun lalu kan. Andai aja dia bisa menunggu gitu, menunggu waktu, mungkin dia bisa lihat nih hadirnya cucu gitu kan. Tapi sayang udah, mama tuh meninggal setelah beberapa bulan adekku nikah. Jadi tuh kayaknya udah momennya tuh mungkin ya udahlah cukup gitu. Udahlah nggak usah, masa udahlah mama kayaknya udah ikhlas diberi penyakit selama 5 tahun berjuang. Mungkin mama ada nunggu sesuatu, tapi pas banget adik aku nikah di bulan Februari 2002. Mulai dari situ tuh langsung kesehatannya langsung turun gitu. Udah langsung menikah. Sama sih kalau ngomongin masalah ibu sama kayak aku masih punya janji karena Mama belum punya cucu dari aku kan. Sorry ya. Sedih juga ya Ki, pasti gitu. Pasti adik kamu juga. Bagi cucu pertama. Kalau dari kakakku Mama udah ada anak gitu. Cuman dari aku emang belum. Walaupun pas dia sakit pengen banget, masih bilang pengen punya cucu perempuan. Ya mudah-mudahan insya Allah walaupun nggak bisa lihat, tapi nggak bisa lihat langsung, nggak bisa pegang, bisa dilihat nanti mama dari atas. Amin. Ya, lagi-lagi kalau bicara tentang ibu tidak pernah ada usainya. Kalau bicara tentang ibu di sini juga kan saya lihat kedekatannya sangat dekat banget lah. Saya lihat apa-apa memang selalu sering
ibaratnya berdua ya. Nah ini memang menjadi situasi yang tidak mudah kan. Ketika ada keterpisahan lalu ada harapan-harapan yang akhirnya terpotong oleh kehendak yang lain. Tapi memang saya nggak tahu ya, tapi ini memang kerinduan-kerinduan yang tidak akan pernah habis nih. Saya ngelihatnya. Kalau saya lihat Mas Kikinya sendiri, ini akan jadi apa ya, yang sekelebat akan selalu hadir. Jadi masih akan nuansa sedihnya, nuansa kehilangannya masih sangat luar biasa. Jadi ada satu momen-momen yang pada akhirnya nanti ya seperti ini. Seperti Tias juga. Akan selalu seperti itu. Dan kayaknya memang setelah itu kan pasti kita akan panjatkan doa paling tepat kan. Untuk bisa melepas kerinduan yang kita tidak mungkin lagi bisa lakukan. Ya, kayak banyak ini ya, momen what if. Iya, benar banget. What if ini, mama masih what di if sini, itu, gitu pasti kan. kita masih bisa ke sini, kita masih bisa ini, kita masih bisa itu, sama kayak Kiki mungkin masih bisa ajak mama naik haji, Beduk juga. Kalau mama di sini pasti masih ngerasa, aduh, bisa membahagiakan lagi. Gitu kan. Iya kan, sama kayak aku mungkin. Ceritakan, banyak yang mau kita tunjukkan. Iya. Ya memang itulah penyesalan selalu belakangan ya. Makanya sebelum penyesalan itu hadir, kita sih berpesan aja nih buat yang orang tuanya masih lengkap, dijaga banget, deketin. Frekuensi menelpon pacar, frekuensi menelpon teman pasti lebih sering dibandingkan frekuensi menelpon kedua orang tua. Itu yang harus kita renungin tuh. Itu yang harus kita ubah. Karena kalau udah nggak ada, itu udah nyesel, pasti nyesel banget. Itu artinya mulai sekarang dilihat di handphone call dialnya itu lebih banyak keluar kepada siapa, kepada teman, kepada sahabat, kepada pacar. Tapi giliran orang tua, mama nelpon tar dulu biar lagi nih. Papa telepon tar dulu. Coba deh. Sebisa mungkin jadikanlah orang tua kalian prioritas supaya nggak ada penyesalan di kemudian hari. Benar. Soalnya dulu juga waktu mama, ini kalau misalnya kayak gini nih, udah sampai belum gitu, selesai jam berapa, lagi apa udah makan belum, udah, iya, udah cuma gitu doang kan. Terus pada saat udah nggak ada, aduh nyesel banget gitu, nyesel banget. Kenapa gue jawabnya tuh pendek-pendek banget sih gitu. Padahal tuh nanyanya tuh pasti dia ngarepin anaknya tuh udah sampai dengan selamat, udah makan apa belum, kapan selesainya. Orang tua kita gitu. tuh nggak butuh uang kita, orang tua kita tuh nggak butuh harta kita. Karena berkata Om Ferry bener, nggak akan bisa kita mampu membayar air susunya, ke rahimnya, waktu mengandungnya, nggak akan kita bisa membayar pakai harta kita sebesar apapun. Karena orang tua itu kan sebenarnya fans nomor satu kita ya. Itu kan ya, kalau kita sebagai selebriti gitu atau public figure, pasti orang tua tuh fans nomor satu yang paling mensupport, paling ini. Aku juga kadang suka ngerasa sedih karena tiap habis live biasanya mah nonton kan tadi atau ngabarin gitu, mah jangan lupa nonton aku di sini di A B C gitu. Jadi sekarang kayak ngerasa ini kayak aku alhamdulillah punya program sekarang di sini gitu. Terus aku nggak bisa sharing sama mama gitu, nggak bisa ngasih tahu nih mah anaknya udah sama udah ada program sendiri sekarang. Itu sih hal yang paling pasti ya kita kangenin ya. Banget. Kangenin dan gak akan bisa kembali gitu. Jadi ini bicara tentang keikhlasan. Lagi dicoba semuanya tentang keikhlasan. Kalau kita pada akhirnya beranjak pada sisi batin, akhirnya ketika kita sudah menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa, memang ini tidak mudah, tapi inilah keikhlasan kita lagi diuji semuanya. Untuk gimana caranya kemelekatan kita harus tetap kepada Tuhan, bukan kepada makhluk. Walaupun itu memang ibu kita, tapi inilah secinta-cintanya kita kepada makhluk, pada akhirnya kita akan tetap tidak bisa menggenggamnya lagi. Dan pada akhirnya kembalinya kepada Sang Khalik. Gitu. Oke. Biar kita tenang dulu, biar aku juga rapin muka aku yang penuh dengan air mata ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kita Ada Cinta. Seperti udara, kasih yang kau berikan, tak mampu ku membalas. Dan cinta. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti
dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. Dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer, di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI. Garda dunia, setiap hari hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri, dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Kita dan cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Masih bersama dengan Bedu dan juga Kiki. Ki, ini kemarin di Tanah Suci selain mendoakan orang tua, masih mendoakan diri sendiri. Mendoakan untuk baru mendapatkan jodoh gak sih? Berdoa lah gitu. Doanya apa sih? Doanya gimana tuh? Kalau dari urutan boleh nggak kita tahu urutannya paling nomor 1 apa tuh? Panjang. Apakah cantik dulu, apakah yang agamanya dulu, apakah yang apa dulu gitu? Enggak spesifik kayak gitu sih, paling cuma maksudnya berdoa semoga diberikan jodoh yang baik gitu kan, yang mengerti satu sama lain, pokoknya gitulah, nggak yang cantik ini enggak ada spesifik kayak gitu. Gitu. Kalau lu gimana? Kalau gue sombong, doanya sombong. Gimana? Ya Allah, saya ingin dapat jodoh yang cantik. Nah, cantiknya gue sebutin pertama. Agamanya nggak apa-apa deh, yang penting kita bisa belajar bareng-bareng. Bener. Cantik, agamanya belajar bareng. Jadi, makanya gue bilang urutannya gimana? Agama dulu dah kalau bisa dah. Jadi kita nggak terlalu repot. Iya. Emang sih alhamdulillah pelan-pelan dari cantik, pelan-pelan ya agamanya juga tambah cantik gitu kan. Amin. Emang tapi butuh proses, sama butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh Usaha juga butuh effort untuk bisa mengajak pasangan kita menjadi pasangan yang baik, pasangan yang kita harapkan, yang soleha tentunya kan. Yang sesuai dengan kita. Tapi kalau kita bertanya agamanya gitu, enak kalau bisa agamanya dulu dah. Kita belakangnya jadi kelihatan cantik. Gitu. Duh, waktu itu berdoanya selain cantik ada ini nggak? Cantik dan mudah-mudahan dia nggak cepet sadar. Maksudnya? Enggak sih. Kalau pas udah sama Bedu. Makanya gue juga bingung, alhamdulillah udah 14 tahun nggak sadar-sadar. Bagus ya. Kemana, Du? Berarti ini emang jodoh yang dikirim dari atas. Karena didoainnya waktu itu kan langsung pas di sana. 14 tahun nggak sadar-sadar gitu. 14 tahun nggak sadar-sadar. Ki, kenapa sih masih jomblo aja? Trauma sama yang sebelum-sebelumnya? Enggak, bukan trauma, mungkin gini loh. Kayak kemarin itu mungkin belum dikasih atau belum dipertemukan karena diharuskan untuk ngerawat orang tua dulu gitu kan. Makanya kan kemarin tuh setelah orang tua udah sakit parah itu tuh baru mulai kayak tergerak hatinya untuk mencari gitu. Waktu dulu tuh fokus syuting memang ada tuh buat orang tua semua. Nah pas setelah mama udah nggak ada, udah mulai sakit-sakitan tuh kayak baru mikir situ kayaknya memang udah saatnya mungkin gitu. Nah mungkin selama ini memang belum ada dibuka pikiran ke arah situ tuh. Karena memang harus fokus dulu apa yang harus dilakukan sebagai seorang anak gitu ya. Kan baru setahun nih, maksudnya baru setahun yang lalu udah mulai kepikiran untuk perlu nih cari pendamping gitu ya. Mungkin insya Allah lah nggak usah nunggu lama lagi gitu. Salah satunya dengan cara mentransplantasi rambut untuk mencari jodoh kali ya. Bisa nggak sih ke situ arahnya? Enggak lah, nih sebenarnya nih ya nih. Kayaknya sakit banget tuh Ki ya. Aduh. Jadi ini sekarang diponi dulu, udah kayak mangkok kayak rambutnya ya. Ya tapi bener kan, itu kan salah satu namanya kita menjaga penampilan untuk bisa menarik perhatian lawan jenis. Ya, bisa jadi, tapi tujuan utamanya nggak ke situ lah. Oh, tujuan utamanya apa tuh kalau boleh tahu? Ya, maksudnya pengen lebih oke aja penampilannya. Lebih oke biar dilirik ini dong. Bisa perempuan. Tapi kenapa sih Ki? Lo nggak pede dengan ini lo? Jadi nih kalau dilihat kayak gini, jatuhnya udah gak sehat itu ya. Nih, ini kan udah banget nih. Iya. Bayangkan kalau misalnya ini nggak ada, jadi kayak rambutnya begini aja tuh udah bolong-bolong kemana-mana. Kayak syuting adegan lari, udah pasti udah pecah-pecah kemana tuh kelihatan banget di sini kulit kepala. Nggak pede nggak sih rasanya langsung? Nggak pede. Kalau gue jadi sama sih. Sama nggak Ki? Semuanya bisa. menarik.
Itu aku udah parah juga Ki. Bisa. Iya ini nih bisa nih, nanti Bisa, dicabut Du. dari Itu sini, bilangnya narik nanti tuh. sini nih. Dicabut. Nih, nanti dicabut nih semuanya, dibor palanya. Allah Akbar bener. Tak keluar minyak. Malah gua keluar minyak gimana dibor. Bener tahu kayak pulpen nih Tias ya, Bang Ferry ya, jadi nguk gitu. Ini apa sih gitu kan? Tapi kan di anestesi dulu Di kan? anestesi, kita tunggu begini kan, terus cabut pinset, taruh di piring gitu kan. Terus pas lihat videonya, anjir nggak mau lagi kayak gini, sakit banget. Dicabutin taruh di piring. Ya udah nih. Kasih nasi. Kasih sambal pakai ikan asin. Sampai pakai nasi. Ya, nanti Sakit kan banget di sini tapi, Ki. Anestesinya sakit, tapi pas udah kesananya enggak, cuman kayak Kan suara-suara. ratusan juta tuh Ki, mahal kan Ki. Kok di sini katanya sih mahal. Iya, Oh, Kiki di Korea? Kiki bukan di Turki itu 3 kali lipat lebih murah sih. Tuh. Ke Sekali Turkinya berapa? jalan-jalan. Hah? Ke Turkinya berapa ke Turkinya? Ya paling sama hotel sama itu 15, Tuh, intinya tetap lebih murah di lebih sana. murah lah, 2 kali lipat lebih murah. Cewek Turki bagus-bagus loh. Jadi dia cantik banget, Nggak dia sekalian. ada punya, sudah yang punya. Kayaknya nggak Mas Fer, sekalian. kamu mau transplantasi rambut? Enggak. Biar Biar sekali-kali kece. kalau ke topi. Om Ferry bagus rambutnya ya? Kalau saya sih lihatnya bukan soal penampilan sih. Buat apa? Ya sudah kan ini kalau mereka memang membutuhkan itu kan. Iya. Penampilannya memang butuh. Kalau saya nggak perlu. Bener nggak kalau Kiki tuh sebenarnya emang buat siapa tahu lah nyantol jodoh. Saya lihat sih enggak ya. Nggak ya? Saya nggak tahu ya, tapi mungkin tadi kalau sempat diungkapkan bahwa sudah berpikir untuk misalnya mencari pasangan, saya malah bilang belum. Saya membacanya belum terlalu ada pikiran ke sana. Kalau saya baca ya. Jadi kalaupun itu ada selintas saja, tidak pernah ada yang fokus untuk misalnya mau cepat menikah gitu ya atau apa. Saya masih belum lihat itu. Sisi itu belum ada. Saya masih lihat dia lebih cenderung memang untuk mencari uang yang lebih banyak. Fokusnya ke sana. Masih mau mencapai target-target Betul, ya. ada beberapa keinginan-keinginan yang memang mungkin ingin dituju dan ingin dicapai. Saya lebih lihatnya ke sana. Kalau untuk pasangan, saya nggak tahu, saya tidak melihat itu menjadi prioritas utama. Prioritas itu ada, tapi tidak yang utama. Saya yang terbaca itu. Yang utamanya masih masalah Uang. keuangan. Oh berarti kita tahu ya apa yang pasti doakan pas Kiki naik haji. Paling pertama uang berarti. Berarti pasangan nomor sekian. Jadi Itu yang berbeda dengan bedu. Kalau bedu, sebetulnya saya malah lihat punya keinginan kalau misalnya dapat izin dari istri pertama, Waduh, dia ingin berpoligami malah. Du, ya bener lo Du. Dia kebaca lo ya. serius. Du, luruskan. Bukan, ini kan perjalanan kehidupannya. Ya. Karena pada saat gue pergi haji tahun 2009, kan gue belum punya jodoh, belum menikah. Ya kan gue berdoa waktu di sana kan, gue pulang sholat subuh, teman gue beli peci, yang jual tiba-tiba kasih cincin ke gue, set, nih ambil buat kamu. Pokoknya intinya ambil buat kamu kan. Iya. Buset, iya. Dan cincin itu mirip sama yang bini gue sekarang pakai nih. Oke. Lo Ya kasih kan? ke dia. Bukan, mirip banget, persis bentuknya, ada matanya, persis banget sama yang bini gue pakai. Kemudian besoknya gue sholat tahajud di depan Ka'bah itu malam-malam, pas gue angkat sajadah, nemu cincin lagi di bawah sajadah. Nah cincinnya mirip sama cincin seseorang, nah gue nggak bisa sebut namanya. Aduh. Ya kan? Mas Ferry aja yang sebut. Enggak, kok jadi ada 2 cincin nih? Nah gue berpikir dalam hidup gue tuh kayaknya gue bakal nikah 2 kali, kayaknya. Oh, itu filosofinya. Gitu. Tapi nggak tahu kan, kita belum tahu kapan. Apakah belum tahu kapan. Gimana Berarti sih? pengen dong. Gimana sih? Belum tahu apakah itu akan terjadi atau tidak. Nah, itu yang benar, bukan belum tahu kapan ya, harusnya. Maksudnya gue luruskan ya. Belum tahu ini apakah akan terjadi atau tidak. Ini kan bicara masalah kita dan cinta ya kan. Masuk. Keras banget ya. Ya, jadi selama ini sampai saat ini sih gue masih mencintai istri gue. Belum ada niat lagi. Iya, belum ada niat lagi mencintai orang setelah kejadian yang kemarin gitu. Pas loh. Ya, itu. Jadi sampai saat itu. Dan gue masih berpikir aja nih.
siapa nanti orang kedua yang akan gue nikahin nih. Karena patokan gue cincin itu. Gue gak takut nanti tiba-tiba dia, lo angkat deh, ada cincin nggak di sini? Lo tuh ada cincin lagi. Patokan gue sana aja. Dan gue tahu itu cincin siapa. Tapi gue nggak mau nggak enak karena ini berkaitan dengan banyak berkaitan dengan sebuah nama dan itu gue nggak akan. Oke, kalau gitu off air aja ya. Oke. Nggak akan mau gue spill ceritakan. habis ini jangan kemana tapi kita ada cinta. Ku terpikat pada tuturmu, ku tersihir jiwamu, terkagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Kita dan cinta. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. Dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer, di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia, setiap hari hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri, dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah ini seru nih, segmen yang ini mau tes kejujuran. Udah jujur. Kejujuran, pertanyaan pakai pertanyaan yang tadi lagi habis gue. Gitu aja kali kita ganti ya pertanyaannya itu yuk. Iya, ganti aja yang tadi. Apa? Iya. Bukan kejujuran itu namanya. Ini tes kejujuran. Tes kehancuran rumah tangga. Aku bakal ngasih pertanyaan buat Kiki sama Bedo. Tinggal jawab aja benar atau salah. Nanti berbarengan dengan Mas Ferry juga ikutan jawab. Ya. Jadi kira-kira valid gak nih jawabannya, sinkron gak nih kalian berdua nih? Ya. Oke. Benar atau salah? Inisial yang tadi disebut berdua adalah A atau D? Nggak ada. Apaan? Pertanyaan itu nggak ada juga, bukan itu pertanyaannya. A atau D? Ada. Benar atau salah? Bedu jual rumah salah satunya karena sekarang sepi job. Ngaku. Iya, jawab benar atau salah? Kalau dibilang sepi job, ntar aku kesana. Jawab benar atau salah? Nggak bersyukur lagi. Benar atau salah? Salah. Benar. Ya. Maksudnya gini, Iya. sepi itu kan pasti ada ukuran di mana antara perbandingan sekarang dengan dulu. Iya, bisa. Nah, kalau dibilang itu Kalau agak itu benar, turun. kalau itu benar. Benar. Ada penurunan lah, penurunan. Iya. Ditambah, menurut saya nih, style, gaya hidupnya Bedu lumayan tinggi kalau menurut saya. Menurut saya lo ya. Pengeluarannya lebih besar daripada. Ya itu namanya style kan. Itu betul. Nah, jadi itu yang harus mulai diseimbangkan untuk supaya disesuaikan. Harus ada penyesuaian. Ya. Benar atau salah? Bedu ingin hidup damai, tentram, tak mengejar materi. Betul. Maunya materi yang ngejar kita. Betul. Bisa nggak ya? Aku emang nggak terlalu ngejar materi sekarang ini. Betul. Kenapa emang? Jadi betul? Betul. Beda benar? Salah. Kalau menurut aku pengejaran itu masih ada. Iya. Karena banyaknya kebutuhan, kebutuhannya luar biasa loh. Jadi, itu dia bikin puyeng nggak setiap akhir bulan. Tuh. Jadi dia masih ngejar. Cuman kan kalau maksudnya bukan yang transplantasi rambut. Apa transplantasi apa? Iya. Cabutnya dicetar. Tapi ngejarnya dia itu bukan ngejar dalam konteks yang berlebihan ya. Tapi memang sesuai kebutuhan. Itu pun masih kadang-kadang bisa suka kurang. Makanya dia masih ngejar gitu. Ya, sebenarnya sih pengen banget gitu kan ngomong sama istri yang pokoknya kamu benar-benar baik, aku mau kemana aja, yang penting aku sama kamu, kata istri aku gitu kan. Oh ya udah. Tuh. Nah, makanya memang benar kebutuhan kemarin tuh gila-gila banget, gede-gede banget ya, gitu kan. Tapi kemarin alhamdulillah karena memang kita pemasukannya seimbang gitu kan, sama pengeluaran bahkan masih alhamdulillah masih bisa saving gitu kan.
Tapi begitu pemasukan nggak balance sama pengeluaran, ya itulah mulai terjadi minus jatuhnya. Kalau minus kan artinya kan harus ada aset yang dilepas, ya kan. Memang materi masih butuh. Siapa sih hidup yang nggak butuh materi kan? Untuk kebutuhan materi yang Om Ferry maksud adalah untuk menutupi yang minus-minus. Kalau sudah zero, ya saya nggak terlalu ngoyo untuk mengejar materi. Saya hanya pengen hidup tenang, pengen apa ya? Karena kalau kita punya hutang, katanya mati syahid aja itu menjadi kendala buat kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Betul. Karena kita masih punya tanggungan di dunia. Nah itu yang aku nggak mau gitu kan. Jadi terus juga dulu tuh aku masih bisa bantuin orang-orang yang butuh gitu loh. Ada teman yang butuh, aku masih bisa. Iya sekarang tuh kayak aku sedih dengar temen tolongin gue dong, aduh ya Allah sedih nggak bisa ngebantu gitu loh. Itu yang makanya aku pengen kalau kita zero kan, kalau kita nggak ada minus, gue punya duit sedikit, udah nggak apa-apa lu pakai aja, yang penting gampang lah gue gitu kan. Gue bisa, orang masih bisa percaya kalau gue pinjam duit gitu kan. Kalau yang teman-teman yang nggak punya kerjaan kan susah kalau dapat kepercayaan atau orang pinjam uang gitu kan. Udah nggak apa-apa lu pakai aja. Nah sekarang tuh gue susah untuk melakukan itu gitu. Artinya bukan susah ya, kayak terbatas gitu. Iya. Insya Allah ya, doain lah makin banyak rezekinya. Ayo, Bedu makin banyak program di Garuda TV ya. Amin. Sama kita juga dong, masuk. Oke, benar. Pokoknya Garuda TV terbang semakin tinggi bersama kita semua yang ada di sini. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Oke, pertanyaan ketiga buat Bedu. Benar atau salah Bedu nggak mau nambah momongan lagi? Iya betul, karena itu pabrik. Bukan, istri kan sesar. Ya kan istri kan bukan. Itu udah nemu kita tuh nanti tuh. Iya kan sesar. Sesar itu nggak boleh lebih dari, kata dokternya nggak boleh lebih dari 4. Nah ini udah 3 nih. Ya kan? Udah lebih dari 3. Terus kalau punya momongan sampai punya momongan lagi, aku khawatir dengan kesehatan istri. Iya. Ya benar-benar ya. Oke. Itu belum dibuka ya. Benar sama yang ini ya? Benar sama yang ini. Hah? Benar kan? Benar atau salah Bedu nggak mau nambah momongan lagi? Benar sama yang ini. Berarti ada kemungkinan. Sama yang ini Bedu. Sama yang cicin kedua. Sama yang ini bener dong. Iya, sama yang cicin kedua masih kita nggak ada yang tahu ya. Oke, kita lanjut dulu ke Kiki ya. Kita cinta. Benar atau salah Kiki tuh transplantasi rambut soalnya nggak pede sama rambut? Dibilang salah enggak, dibilang benar juga enggak. Jadi apa ya? Ya tengah-tengah lah gitu. Tapi memang benar atau salah? Agak enggak pede juga karena pengen styling rambut yang gimana gitu nggak bisa. Benar deh. Benar lah, kalau nggak benar ngapain diituin? Gitu aja. Benar. Ribet ya jawabnya tadi. Jadi karena memang ya biar penampilan juga, namanya juga dilihatnya banyak orang ya. Iya betul, butuh banget gitu, pengen stylenya tuh yang rambutnya dia katasin atau gimana, karena selama itu bisa cuma diturunin gitu buat nutupin kekurangan yang ada di depan. Kita tunggu ya, nanti kalau makin panjang kita lihat kan rambut Kiki dikepang. Ini di breadlock dengan di braid gitu kan. Pertanyaan kedua, benar atau salah Kiki ingin punya istri yang juga jago cari uang? Benar atau salah? Benar. Kalau pengen punya istri yang jago cari uang, kawin sama tuyul. Aduh, uang haram. Atau yang mau jaga lilin. Tuyul tuh jago buat cari uang. Benar. Makanya punya usaha kan. Benar ya? Benar. Istri aku juga jago cari uang. Apa? Nyari uang lo. Uang taruh di lemari, dia ketemu aja di. Uang atau di bawah lemari, dia ketemu lagi. Jago cari uang istri gua tuh. Tapi kalau naruh uang di tempat lain, dia tahu juga. Tempat lainnya tahu. Jadi benar Mas? Benar. Ya mungkin cerminan kepada orang tua kali. Dalam arti ibu. Mungkin dengan posisi bisa cari duit kan lebih bisa survive dan lain-lain. Itu jadi cerminan di sebelumnya. Sebenarnya yang bisa beriringan sih ya. Kayak Bedu kan juga kan istri ada usaha kan. Wanita tuh memang harus bisa cari uang. Karena kita kan nggak tahu tiba-tiba ditinggal suaminya mendadak nggak ada ya kan? Iya benar. Dia pastinya punya skill, punya kemampuan, punya keahlian. Jadi bukan jadi janda yang gampang digodain orang gitu maksudnya. Jadi janda yang. Jadi mau godain janda. Pertanyaan terakhir buat Kiki, benar atau salah?
Kiki sedang mendekati anak seorang ustadz. Salah. Salah. Anak ustazah. Sama aja dong. Bapaknya ustadz, ibunya ustazah. Iya. Benar salah Enggak, Mas? kemarin salah. Benar. Maksudnya Siapa? pendekatan kan tidak selalu harus jadi konteks yang nikah. Iya. Oh, ya bisa Kan? jadi. Tapi yang saya lihat, ya coba deketin aja dulu kan. Situasi kadang yang namanya jodoh nggak ada yang tahu kan. Iya benar. Walaupun bukan dalam konteks langsung serius. Sebenarnya salah nih maksudnya. Kiki sedang mendekati seorang ustadznya kali ya. Bapaknya. Oh, bapaknya. Ada anak itu. Anaknya. Oh, ada Bapaknya pengen belajar ngaji ya. Bapaknya orang kementerian loh. Oh iya. Tuh. Aduh, deg-degan nih gue. Jadi benar Mas, lagi ada nih ya. Ya bukan, artinya bukan. Tapi ada prospek ke depan gimana nih Mas Ferdian? Yang tadi kita bahas di awal bahwa saya belum melihat ada tingkat keseriusan yang prioritas utama bahwa menikah menjadi sesuatu yang cepat gitu. Buat sekarang kan. Iya. Buat sekarang. Beda yang sama Mas Bedu ya. Ah, gitu. udah pengen nyari cincin lagi tuh. ya kan? Oke lah kalau gitu kita sibuk cari cincin dulu sama Bedu, jangan kemana-mana, tetap di Kita dan Cinta. Jadi mana cincin, ada cincinnya? Dan cinta. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. Dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer setiap hari hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah ini udah segmen terakhir. Udah konklusi nih dari Mas Ferry. Udah dong, mau berapa segmen? Jangan macem-macem, jangan mancing-mancing. Nanti kalau segmennya panjang makin banyak kebuka, ntar pusing sendiri. Cepet loh. Cepet kan? Waktu itu berlalu, waktu terus berlalu. Bagus sadari. Mas, langsung aja Mas. Konklusi, saran, kesan, dan pesan. Konklusinya buat Mas Bedu, satu, ini Bulan apa yang baik tuh Mas kira-kira? Maksudnya semua bulan baik. Semua bulan baik ya. Yang perlu adalah tentang keberaniannya kapan. Oh, gitu aja. oke. Ya kan? Bulannya baik, niatnya baik, tapi tidak diartikan dengan baik kadang-kadang dengan orang lain. Oke. Intinya 2 kan? Hah? Bukan 3. Ketiga. Saya tuh istiqomah, yang paling penting istiqomah. Oke. Istri 3 kompak semua. Jadi gimana Mas? Ya kalau saya lihatnya ke depan sebaiknya Mas Bedu fokus nih. Iya. Sama apa yang akan diperjuangkan. Iya, Itu pasti. kan ini lagi nyalek nih. Ya. Jadi itu jadi iya, momentum benar. tepat nih untuk dia fokus sehingga mudah-mudahan kalau niatnya tulus, ikhlas, dapet tuh, ya kan? Amin. Jangan niatnya untuk jadi yang tadi. Oh enggak. Cari lagi. Kalau itu sudah saya kubur dalam-dalam niat saya itu, karena memang saya ingin fokus. Ya yang dikuburkan bukan berarti tidak bisa bangkit. Ada bangkit Dari kubur. Nah, takutnya kalau bangkit dari kubur itu jadi hantu. Enggak, memang saya lagi fokus gitu kan, karena saya sedang ingin kembali ke jati diri saya, saudara. Nama saya kan Harabdu. Nah, ingin menjadi Harabdu yang harapnya dikerjain. harapan Harap bagi du. dunia.
harapan budukun. Makanya jadi karena ini harus fokus supaya jangan wasting time juga, waktunya terbuang hanya karena situasi-situasi yang tidak strategik. Lalu pada akhirnya kita nggak jadi apa-apa. Itu tuh yang lagi fokus. Yang harus dilakukan dalam waktu dekat ini. Kalau Mas Kikinya saya lihat memang sedang mengejar banyak harapan nih. Karena kemarin-kemarin mungkin cukup lelah ya, walaupun lelahnya tidak pernah lelah kalau kita bicara tentang untuk ibu. Tapi ini kelihatannya mau coba berekspresinya lebih dari apa yang sudah kemarin dibatasi oleh situasi-situasi yang mungkin saja tidak bisa diekspresikan secara sempurna. Nah ini kayaknya akan mau gas nih, gitu. Makanya ini harus dimanfaatin betul nih momentumnya. Jadi semuanya masih oke lah. Tapi lagi-lagi saya belum melihat dia mau menikah. Oke, tapi kita doain lah pastinya ya. Segala sesuatunya pokoknya yang terbaik untuk Kiki. Mudah-mudahan dilancarkan segala keinginannya, didekatkan dengan jodohnya. Gimana ya? Sama ini mau dikabulkan segala hajat. Iya benar, tapi jangan bukan didekatkan dengan jodohnya lagi ya. Lihat dong, dia bilang hajat loh. Oh iya. Hajat itu salah satunya itu. Salah satunya itu ya. Itu kan adalah keinginan. Iya benar. Selama itu keinginan baik-baik. Iya. Tidak ada. Ya pasti aku doain pokoknya segala sesuatu terbaik untuk Bedu. Cuman kan kalau ada Kiki tadi didoain untuk didekatkan di jodohnya. Kalau Bedu nih gimana nih? Aku doain juga apa gimana itu nih? adalah sebuah jodoh. Iya. Pekerjaan itu adalah jodoh, ya kan? Rezeki juga kalau bukan jodoh kita nggak datang ke kita. Bener. Jadi segala sesuatu yang datang ke dalam kehidupan kita itu adalah jodoh kita. Tapi jodohnya begitu ya, bukan tentang hubungan ya. Iya, jodoh ya apapun. Salah satunya ya. itu. Iya. Salah satunya itu, oke. Aduh. Udah gue bedakin nih, lurusin lagi, lurusin lagi. Aduh, terima kasih ya El, Kita dan Cinta. Thank you so much. Semuanya juga udah nonton. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bro. Keping-keping setelah kau pergi, tinggalkan kasih sayang yang pernah singgah antara kita. Masih ada sayang itu. Memang salahku, kita pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu, untuk terus bersama.